Bu, saya connect ke cloud dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan hari ini untuk mereview dari beberapa teman-teman mahasiswa yang telah melakukan micro teaching. Untuk video yang pertama adalah video yang akan kita putar dari saudari Daviza. Di sini ada saya, Muhammad Ikhwan, dan juga ada Ibu Marsofiati. Kami di sini akan mereview dan juga akan melihat seperti apa kira-kira video micro teaching yang nanti akan kita review, dan kita pun nanti akan membahas bagaimana nanti bagaimana cara mengajar dari beberapa mahasiswa ini dan kita sesuaikan dengan teori-teori pembelajaran yang ada, seperti itu. Langsung saja akan saya buka videonya. Baik, Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam pagi, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian ke hari ini? Baik-baik semua? Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah, Bu. Baik semua. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi, boleh kepada anak-anak Ibu yang masih off cam untuk on kameranya. Sambil menunggu on kamera, bagaimana ketua kelas Anggita? Apakah hari ini masuk semua murid-murid Ibu? Alhamdulillah masuk semua, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah masuk semua ya. Semoga kalian tetap sehat selalu dan bisa mengikuti kelas sampai nanti UAS dan juga pembagian rapot nantinya. Baik. Ibu izin untuk men-share screen ya, anak-anak. Baik, Ibu. Baik. Sudah terlihatkah share screen dari Ibu? Terlihat, Ibu. Baik. Iya, Pada terlihat, hari Ibu. baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pengembangan karir pegawai. Yang dimana pada hari ini kita akan mempelajari tentang tujuan dan juga manfaat pengembangan karir pegawai. Ibu harapkan selama kita melakukan pembelajaran nanti, kalian dapat aktif dalam menjawab pertanyaan, bertanya, memberikan kritik ataupun saran dari materi-materi yang Ibu akan jelaskan nantinya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang tujuan dan manfaat pengembangan karir pegawai, Ibu akan mereview terlebih dahulu tugas yang Ibu berikan pada minggu kemarin, yaitu untuk mencari tahu tentang aspek dan ruang lingkup perencanaan karir pegawai. Di sini caranya Ibu akan memilih nama kalian melalui salah satu situs pemilih nama secara acak di internet. Kemudian nama yang terpilih akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Masing-masing pertanyaan akan dijawab oleh 2 orang dan pertanyaan tersebut ada 2. Jadi 2 orang memiliki pertanyaan yang sama ya. Nah, di sini Ibu sudah memasukkan nama-nama kalian ya, mulai dari Adi sampai Syafira. Ibu akan pilih namanya. Ya, di sini sudah ada 4 orang, ada Anggi, Angelina, Amira, dan juga Adi. Nah, yang pertama nih, Anggi. Berdasarkan apa yang Anggi cari, apa saja sih aspek dari perencanaan karir pegawai? Iya, Bu. Jadi, berdasarkan yang saya cari, aspek dari perencanaan karir itu ada 5, Bu. Yang pertama itu ada pemahaman karir, mencari informasi, kemudian ada sikap, lalu ada perencanaan dan pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada keterampilan karir, Bu. Baik, bagus. Tepat sekali jawabannya, Anggi. Selanjutnya, pertanyaan untuk Angelina. Masih sama pertanyaannya, yaitu apa sih aspek dari perencanaan karir pegawai? Apakah sama seperti Anggi? Berbeda, Bu. Boleh disebutkan?
Iya, jadi berdasarkan hasil individu, berdasarkan hasil saya, aspek perencanaan karir itu yaitu pengetahuan dan pemahaman diri. Lalu pengetahuan dan pemahaman dunia kerja dan penalaran yang realistis akan hubungan pengetahuan dan pemahaman diri sendiri dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja, Ibu. Betul tidak, Bu? Betul sekali, jawaban Anggi dan Angel sama-sama betul. Selanjutnya, pertanyaan kedua, yaitu untuk Amira. Karena tadi aspek sudah, sekarang ruang lingkup. Berdasarkan apa yang Amira cari nih, apa saja sih ruang lingkup dari perencanaan karir pegawai? Berdasarkan yang saya cari, ruang lingkup perencanaan karir itu ada perencanaan jenjang jabatan atau perangkat individu karyawan atau anggota organisasi, dan perencanaan tujuan-tujuan organisasi, Bu. Betul sekali. Terima kasih, Amira. Terakhir, untuk Adit, pertanyaannya sama seperti Amira. Apa saja ruang lingkup dari perencanaan karir pegawai? Sama atau beda? Dari jawaban Amira nih tadi, Adit. Sama, Bu. Ya, Ruang lingkupnya itu meliputi perencanaan jenjang jabatan dan pangkat pegawai. betul sekali. Sampai di sini berarti Ibu simpulkan kalian sudah mencari tentang aspek dari ruang lingkup perencanaan karir pegawai ya, anak-anak. Nah, di sini bisa kita simpulkan aspek dari perencanaan karir yaitu tentang pemahaman, juga pengetahuan, dan informasi tentang pemahaman diri sendiri berupa sikap dan keterampilan, dunia kerja, serta perencanaan hingga pengambilan keputusan berdasarkan kedua hal tersebut. Kemudian, ruang lingkup dari perencanaan karir yaitu meliputi perencanaan jenjang jabatan atau individu dan perencanaan tujuan organisasi. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang aspek dan ruang lingkup perencanaan karir pegawai? Baik, bila tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan ya untuk mempelajari materi hari ini, yaitu tujuan dan manfaat pengembangan karir pegawai. Nah, pertama di sini ada tujuan pengembangan karir pegawai. Ada 6 tujuannya. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan para karyawan agar karyawan termotivasi untuk dapat dipromosikan. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengungkapkan potensi karyawan. Karena di sini biasanya karyawan memiliki potensi atau kemampuan yang masih terpendam, yang masih belum diketahui oleh karyawan tersebut. Nah, dengan pengembangan karir pegawai, karyawan bisa mengetahui potensi yang dimiliki yang masih terpendam itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk mendorong pertumbuhan dari kinerja pegawai. Yang keempat untuk mengurangi penimbunan, yaitu penimbunan berupa kinerja karyawan yang masih kurang dari standar atau kriteria perusahaan. Yang kelima yaitu untuk memuaskan kebutuhan karyawan. Dengan adanya pengembangan karir, karyawan bisa merasa puas dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan karir tersebut. Yang terakhir yaitu untuk meningkatkan karir pegawai. Tentu saja karena kan namanya juga pengembangan karir pegawai ya. Jadi berarti tujuannya yaitu untuk meningkatkan karir pegawai tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat pengembangan karir. Sama seperti tujuan pengembangan karir, ada 6 juga. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan prestasi pegawai. Nah, sama seperti mengembangkan para karyawan, di sini mengembangkan prestasi pegawai itu bisa dengan kinerjanya yang semakin bagus, ketepatan waktunya, kehadirannya, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua yaitu untuk mencegah adanya permintaan untuk pemindahan kerja dengan cara meningkatkan loyalitas pegawai dengan perusahaan. Jadi apabila karyawan memiliki loyalitas yang tinggi dengan perusahaan, maka kemungkinan pegawai untuk meminta dipindah kerjakan atau diputus kontrakkan akan menipis seperti itu. Yang ketiga yaitu untuk memotivasi pegawai atau karyawan agar dapat meningkatkan kinerjanya, agar dapat termotivasi untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Yang keempat yaitu untuk mengurangi subjektivitas dalam promosi. Subjektivitas di sini itu berarti lawan dari objektivitas, di mana dalam pengambilan keputusannya itu berarti subjektivitas melibatkan perasaan pribadi untuk mengambil suatu keputusan. Nah, kalau dalam pengembangan karir di sini,
dalam promosi berarti ada pelibatan perusahaan dari pemimpin yang akan menaikkan jabatan bawahannya atau mempromosikannya itu dengan perasaan. Itu yang disebut dengan subjektivitas dalam promosi. Yang kelima yaitu untuk memberikan kepastian hari depan. Nah, dengan adanya pengembangan karir yang dilakukan, dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, jadinya itu masa depan karyawan itu akan terjamin. Jadi dia akan bisa mengikuti perkembangan yang ada, seperti itu. Yang terakhir yaitu untuk memperoleh tenaga yang cakap dan terampil. Selain untuk agar karyawan bisa pasti di masa depan kemampuannya mereka, dengan tenaga yang cakap dan terampil ini juga bisa meningkatkan kinerja atau produktivitas dari perusahaan tempat yang pegawai tersebut bekerja. Seperti itu. Nah, di sini Ibu akan memberikan kuis tentang tujuan dan manfaat pengembangan karir pegawai. Biasa agar kalian tuh ingat apa sih yang termasuk tujuan dan apa yang termasuk manfaat. Bisa dilihat ya anak-anak di sini yang pertama ada mengembangkan prestasi pegawai. Nah, mengembangkan prestasi pegawai di sini apa? Yo, jawabannya ada yang tahu? Bismillah, tujuan bukan, Bu? Mari kita lihat ya, jawabannya tujuan atau bukan ya. Wah, ternyata salah. Jawabannya yaitu untuk manfaat pengembangan karir pegawai. Ayo, tadi kurang menyimak ya dari Ibu, dari penjelasan Ibu tadi. Maaf, Bu. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan kedua, untuk mengungkapkan potensi karyawan. Di sini termasuk tujuan atau manfaat ya? Tujuan ya, Bu. Ada lagi yang mau menjawab? Tujuan, Bu. Ya, Tujuan, fix Bu. tujuan, Bu. Tujuan saya Bu. tujuan sekarang. Fix. Tujuan, Oke. Bu. Kita lihat ya jawabannya. Ya, jawabannya tujuan. Siapa tadi yang menjawab tujuan? Safira, Bu. Saya. Wah, saya juga, Bu. Safira, Bu. Bagus sekali. Nah, pertanyaan terakhir nih. Untuk memuaskan kebutuhan karyawan, tujuan atau manfaat? 1, 2, 3. Manfaat. Manfaat, Bu. Oh, manfaat semua nih jawabannya ya. Mari kita lihat betul atau salah ya. Wah, ternyata tujuan jawabannya. Baik, jadi di sini salah semua ya. Hanya ada satu pertanyaan yang betul. Bagaimana ini? Kalian menyimak atau tidak penjelasan dari Ibu? Nyimak, Bu. Baik. Mungkin ada penjelasan dari Ibu yang kurang dimengerti ya oleh kalian. Di sini Ibu berikan kesimpulan agar kalian bisa mengerti. Jadi tujuan dari pengembangan karir pegawai yaitu untuk mengembangkan karyawan, mengungkapkan potensi yang dimiliki oleh karyawan, memuaskan kebutuhan karyawan, mendorong pertumbuhan, mengurangi penimbunan, dan meningkatkan karir pegawai. Kemudian manfaat dari adanya pengembangan karir yaitu untuk mengembangkan prestasi pegawai, meningkatkan loyalitas, memotivasi pegawai, mengurangi subjektivitas dalam promosi, dan juga memberikan kepastian hari depan dan memperoleh tenaga kerja yang cakap dan terampil. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan tentang tujuan dan manfaat pengembangan karir pegawai? Saya, Ibu. Angel, Ada Ibu yang yang bertanya, Angel. Oh, Angel ingin bertanya. Silahkan, Angel. Angel. Iya, mau nanya Ibu, promosi itu sebenarnya apa sih, Ibu? Oh iya, Ibu tadi menyebutkan kata-kata promosi ya di salah satu di tujuan dan juga di manfaat pengembangan karir pegawai. Iya, Jadi, benar, Bu. iya, jadi promosi itu adalah salah satu bentuk dari pengembangan karir pegawai. Nah, di sini pas banget Angel nanya tentang promosi. Karena kalian punya tugas individu untuk mencari tentang jenis-jenis atau bentuk-bentuk pengembangan karir pegawai. Salah satunya yang tadi sudah Angel tanyakan yaitu tentang promosi. Nah, kalian cari bentuk-bentuk selain promosi. Kemudian berikan minimal 2 contoh
kalian kerjakan di Word, kemudian kumpulkan kepada Ibu dalam bentuk PDF melalui ketua kelas, dan deadline-nya itu paling lambat hari Sabtu ini ya, tanggal 10 Juli 2021, jam 10 malam sudah dikirimkan ke Ibu. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan tentang tugas? Tidak, Sudah Bu. paham semua? Sudah jelas Ibu. Paham, Bu. Alhamdulillah paham, Bu. Jadi ada tugas. Baik. Baik, alhamdulillah. Ya, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa mengerti. Jangan lupa untuk dipelajari kembali ya anak-anak tentang tujuan dan manfaatnya agar kalian bisa lebih memahami lagi nih. Minggu depan akan Ibu tes kembali dengan pertanyaan seperti yang tadi, yang mana yang termasuk ketujuan dan yang mana yang termasuk manfaat. Baik. Baik, Ibu. Baik. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dafiza. Makasih, Bu. Terima kasih Ibu Dafiza. Sama-sama, Nak. Ya. Baik, tadi sudah sama-sama kita lihat micro teaching dari Saudari Dafiza. Saudari Dafiza ini adalah salah satu mahasiswa dari Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Silakan Bu Opi, bagaimana tanggapan Bu Opi dengan micro teaching dari Saudari Dafiza tersebut? Baik, terima kasih Pak Iwan. Kalau kita lihat dari micro teaching tadi, kita hari ini bahasnya mengenai ini ya, kita belajar mengenai keterampilan Tanda dan sinyal learning. Iya, keterampilan intelektualnya Ganya. ya, ada Betul. 8 keterampilan. Nah, untuk hari ini kita akan bahas mengenai sinyal learning atau belajar isyarat atau belajar memberikan isyarat. Nah, tadi kalau kita lihat dari video yang sudah ditampilkan, praktikan ini sudah sangat baik di awal dengan menampilkan wajah ceria dengan muka senyum, kemudian menyapa. Nah, kemudian di situ juga terlihat bahwa peserta didik yang awalnya mungkin belum terangsang gitu ya, belum terlihat berminat dengan kemunculan dari praktikan ini dan menyapa gitu ya, tadi dengan muka senyum ini berangsur-angsur gitu ya, timbul rangsangan untuk para peserta didiknya ya, atau untuk teman-teman yang berlaku sebagai peserta didik. Nah, kalau menurut Pak Iwan sendiri bagaimana? Apakah melihat dari belajar isyaratnya praktikan ini? Ya, jika saya lihat dari isyarat yang diberikan oleh praktikan ketika melakukan micro teaching, saya sangat setuju dengan Bu Opi bahwasanya isyarat yang diberikan oleh praktikan pun ini sangat bagus ya, sangat bagus dan juga sangat-sangat penting untuk diberikan kepada para peserta didik. Karena apa? Karena para peserta didik pun ketika mereka berangkat dari rumah masing-masing, mereka berangkat dengan keadaan masing-masing juga. Mereka berangkat dengan keadaan yang berbagai macam rupa. Mungkin di rumahnya mereka ada yang mengalami masalah, mungkin ada yang memang sedang tidak enak hati ataupun yang lainnya. Nah, disinilah fungsi seorang pendidik ataupun seorang guru untuk memberikan stimulus agar mereka merasa nyaman ketika mereka melakukan pembelajaran. Stimulusnya dalam bentuk menyapa dengan sangat baik, menyapa dengan lembut, dengan suara yang merdu, dengan suara yang baik, dan juga dengan senyum yang sumringah. Kenapa? Karena dengan adanya senyum yang sumringah ini, para peserta didik akan terstimulasi untuk semangat dalam melakukan pembelajaran. Ketika para peserta didik ini terstimulasi dalam melakukan pembelajaran dan mereka semangat, pastinya motivasi belajarnya pun akan meningkat. Seperti itu ya Bu Opi ya? Iya, benar-benar banget Pak Iwan. Kemudian juga tadi pada saat pembukaan ya, pada saat prosesnya betul. Tadi ada stimulus-stimulus yang bagus juga dari praktikan, di mana tadi misalnya memberikan game gitu ya. Jadi pada saat bertanya
Nah, pada saat bertanya ini kan ini sebenarnya sesuatu yang paling paling apa ya, paling ditakuti oleh peserta didik Ditakuti kalau oleh peserta misalnya iya, didik. kalau Momok misalnya yang menegangkan biasanya, Bu, iya ya? iya menegangkan kan, apa namanya, waktunya saya akan, melakukan sesi tanya jawab. Oke, siapa yang mau bertanya? Nah, itu kan biasanya, Iya, cenderung cenderung diam gitu ya. Kemudian pada saat kita bertanya pun, wajah-wajah itu akan terlihat tegang gitu ya. Nah, jadi cara bertanyanya bagus gitu ya, dimulai dengan adanya undian gitu ya, dengan menggunakan aplikasi, ya walaupun dalam posisi bertanya, tetapi minat untuk menjawab peserta didik tadi gitu ya, di dalam video itu terlihat berminat, terlihat rangsangannya atau stimulusnya itu juga tinggi. Sehingga betul. ya, sehingga mereka tidak merasa takut ketika ingin menjawab. Nah, ini mungkin juga yang perlu perlu dipelajari oleh para guru gitu ya, pada saat mengajar, perlu merangsang pada saat sesi tanya jawab. Nah, ini sangat bagus nih Pak Iwan. Ya Iya, kan Pak betul Iwan, betul, Bu. gimana? Iya, betul. Ya memang Bu, ketika tadi saya juga ketika kita saksikan saudara Daviza ini ataupun praktikan ini, ketika dia memberikan sesi tanya jawab, dia akan memberlakukan sebuah game. Game-nya itu adalah game undian. Jadi di sini praktikan ini mencoba untuk memberikan stimulus positif ketika dia memberikan pertanyaan. Karena apa? Karena biasanya mahasiswa ataupun siswa ketika dia ditanya, pasti dia berpikir bahwasanya ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan Betul dan betul. cenderung mereka akan menghindari. Nah, Iya tapi ya. ketika iya, betul, Bu. Tapi ketika praktikan ini menggeser stimulusnya itu menjadi stimulus yang positif, mereka akan menganggap ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Dan itu pastinya akan meningkatkan semangat mereka lagi untuk melakukan pembelajaran lebih baik dan juga lebih hebat lagi, seperti itu. Ya, Dan mungkin benar. ini juga menjadi saran Bu ya, menjadi saran dan juga masukan untuk para pendidik di Indonesia ini, supaya apa, supaya kita bisa untuk membuat stimulus positif bagaimanapun caranya, apapun caranya dan bagaimanapun medianya, seperti itu. Karena dengan adanya stimulus-stimulus yang positif, maka peserta didik pun akan menanggapinya dengan positif juga. Dan tanggapan positif ini mempunyai output-output yang sangat baik untuk kita. Contohnya output-nya itu motivasi belajarnya meningkat, fokusnya meningkat, dan lain sebagainya, seperti itu. Iya Ya, iya. gimana Bu Opi? Iya, benar banget, Pak Iwan. Jadi ini keterampilan ini memang harus selalu diasah. Karena yang namanya membuat suasana yang nyaman, membuat suatu isyarat supaya mereka merespon apa yang ingin kita sampaikan, ini memang sesuatu yang sangat sulit. Nah, tadi bisa dan mampu dilalui oleh saudari praktikan dan ini sangat bagus sekali. Jadi, Baik, kalau menurut baik. saya micro teaching kali ini sangat baik, sangat menyenangkan dan ini bisa kita jadikan suatu contoh untuk keterampilan dalam sinyal learning. Gitu Kak Baik, Iwan. baik Bu. Mungkin akan saya simpulkan ya Bu ya. Baik. Jadi kesimpulannya dari video yang sama-sama tadi telah kita lihat bersama-sama, ketika seorang guru itu mengajar di kelas, seorang guru itu harus memberikan sinyal ataupun stimulus yang baik dan juga positif kepada para peserta didik. Dengan adanya stimulus yang positif kepada para peserta didik, pastinya peserta didik pun akan memberikan respon yang positif juga. Dan ketika ada stimulus positif disambut dengan respon yang positif, pastinya nanti iklim dan juga suasana kelas akan menyenangkan. Dan pembelajaran yang menyenangkan adalah salah satu pembelajaran yang sangat efektif untuk membuat para siswa nyaman dan juga mengerti akan pelajaran yang disampaikan, seperti itu. Mungkin untuk video review kali ini saya cukupkan, semoga apa yang telah kami review ataupun apa yang kami buat menjadi manfaat untuk para tenaga pendidik, untuk para pelajar dan juga para kaum akademisi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Review yang luar biasa hari ini. Terima kasih Kak Iwan. Iya, sama-sama Bu. Oke Bu, pertama udah Bu ya?
Ada ya, oke kan? Satu dah bungkus. Coba Bu ya, Dua. coba saya stop record dulu Bu ya. Dia masuk nggak ke cloud-nya Bu Oke. ya? Oke, siap.